Jenengan umpama mboten ngangge handphone ngoten pripun? Wah, mboten saged sakniki. Kula pun ketularan ngian. Tapi Gusmus setiap hari Jumat selalu nge-tweet mention pesan-pesan positif. Pak Kapolda kemarin sudah membuat tim cyber. Wah. Untuk menjaga apa? Dunia yang kita temui seperti ini, silaturahmi yang guyang-guyu, di belakang fitnah. Tidak boleh. Di belakang kemudian mencaci maki, menjelek-jelekkan. Jangan. Napa niku kedadiane teng Jawa Tengah tok Pak Ganjar mboten. Teng Indonesia. Napa teng Indonesia tok mboten. Sak dunia. Kula ketemu duta besar, beberapa perdana menteri datang ke Jawa Tengah, saya tanya, podo mumete. Ngadepi barang nih. Ngadepi barang nih. Mila menika Bapak Ibu kula nderek dumateng panjenengan sami, adik-adik Bapak Ibu sedanten mawon, Romo Kiai, untuk kita memanfaatin dengan baik. Agar tidak ada hoax, agar tidak ada fitnah. Kalau tidak tahu boleh bertanya, bisa klarifikasi tabayyun. Agar apa? Republik ini tidak dipecah-pecah. Saya kemarin melihat ular kepalanya manusia, dipoto semuanya diedarkan. Ternyata betul Pak, itu kepala manusia. Jari sopo? Jari Facebook, jari Twitter, jari medsos, jari. Maka jari ini kemudian ketika tidak ada yang mengklarifikasi, akal sehat kita menjadi hilang. Pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga, selalu mengingatkan agar kemudian kehidupan kita bisa rukun, bisa makmur, bisa sejahtera, bisa senang seperti hari ini. Saya tidak membayangkan kalau negara ini tercabik-cabik. Mungkin mau khol, mau ngaji saja dijaga tentara kiri kanan. Hari ini cukup yang jaga banser saja. Udah cukup itu. Kenapa? Artinya ada kebebasan, kemerdekaan, dan semua bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk, dengan baik. Mohon maaf ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon kepada Bapak Gubernur untuk kersa memberikan bantuan kepada kepada pondok pesantren. Mohon kepada salah satu pengurus pondok untuk menerima bantuan dari Bapak Gubernur. Nggih, monggo. Bapak Ibu, saya ingin menambahkan saja. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini zakat infak sodakoh dari PNS yang muslim di provinsi berjalan dengan sangat baik. Setiap bulan bertambah, 2 tahun ini meningkat, sangat luar biasa. Apa artinya? Ternyata gerakan ini mampu bisa membantu banyak problem-problem yang tidak terselesaikan oleh APBD. Maka saya serahkan Basnas ini bagian dari bagaimana kawan-kawan di Pemprov, para PNS, mereka sekarang mulai sadar betul bahwa di dalam rezekinya ada rezeki orang dan harus dizakati, disucikan. Mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun. Dan untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyidina Al-Habib Haidar Al-Idrus dari Surabaya. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan yafuku bihi hamdal hamidin wa syukra syakirin. Hamdan يرضى الله به عنا ويتقبل به منا ويكون لنا دخرا ونجاة يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدى الأسرار أما بعد أيها المحترمون والmukarramun, segenap para habaib yang telah rawuh, telah hadir di majlis yang mulia ini, Al-Habib Ahmad bin Zain, Al-Habib Mustafa Al-Jufri, ada Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, Al-Habib Yasin Basyaiban, Al-Habib Umar bin Zain As-Sagaf, serta para habaib-habaib lain yang telah rawuh, telah duduk bersama kita di majlis yang penuh keberkahan ini, yang mana dengan kedekatan kita dengan mereka merupakan pintu terbesar penyebab seseorang memperoleh kedekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Lihat, jika engkau ingin mengetahui bagaimana kedudukan engkau dengan Nabi Muhammad, yang mana jika seseorang dekat dengan Nabi Muhammad, maka pasti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dengan Nabi Muhammad, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin tahu bagaimana kedudukan dan kedekatan Anda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana kedekatan Anda dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah guru kita yang telah hadir bersama-sama kita, Kiai Haji Munir Abdullah, alhamdulillah tidak sepi daripada rumah beliau siang malam, hari demi hari, daripada anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya Syekh Ahmad Asrari tidak pernah lepas majelis beliau dengan kedekatannya yang erat dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Yai Muhammad Utsman Al-Ishaqi, tanda dari tanda kekuasaan Allah yang begitu besar rasa cintanya dan hubungannya dengan para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nama-nama mereka senantiasa disebut, diingat dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kedekatan mereka dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita ta'zimi, kita taati tutur kata pituah-pituah mereka, wejangan-wejangan mereka, para kiai, para alim ulama, Kiai Haji Hilmi Ahmad, serta para kiai-kiai yang lain, terutama guru kita Kiai Haji Munir Abdullah hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, sehingga kita selalu berada di dalam petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah ilhamkan melalui lisan mereka, para ulama tersebut. Juga yang sama-sama kita hormati, kita junjung, dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduk Jawa Tengah pada khususnya, serta penduduk Indonesia pada umumnya. Bagaimana tidak, di pagi hari yang beranjak siang ini, pilar-pilar tokoh bangsa ini duduk bersama kita. Daripada tadi ada hadir Bapak Menteri Iptek, tadi sambutannya kebanyakan sampai tak ingat-ingat namanya, ini lupa kakek. Bapak Muhammad Nasir hafizahullah, ada juga Bapak Ganjar, ada lagi Ibu Bupati Ibu Sri, ada lagi Bapak Kepolisian, Bapak Kapolda, Bapak Chandra Kirana, Bapak Teguh, serta segenap jajaran kepolisian yang dengan karena mereka melaksanakan amanah yang mereka pikul di pundak-pundak mereka dengan baik, maka terjadilah stabilitas, kondusif,
keamanan, sehingga kita duduk bersama bisa tenang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada gangguan, tanpa ada kericuhan, tanpa ada peledakan. Semua tidak lepas daripada jasa mereka, para pejabat. Maka dari itu merekalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa di antara kelompok pertama yang Allah lindungi di naungannya di bawah arsy Allah di hari kiamat, yang tiada lindungan kecuali arsy-Nya Allah, yang pertama adalah imamun adil. Pemimpin, penguasa, aparat, jajaran kepolisian yang baik. Karena dengan kebaikan mereka kita semua terimbas. Maka sisa daripada kelompok-kelompok lain yang disebutkan di dalam hadis itu memperoleh lindungan dari Allah di hari kiamat, kesemuanya karena pemimpinnya, karena pejabatnya duduk ikut hadir, maka rakyatnya pun ikut hadir. Pejabatnya ikut mengamankan, kita pun bisa ikut aman karena kedudukan mereka. Maka di setiap majelis al-khidmah kalau Anda perhatikan apa yang didoakan, kalau mereka para tim pembaca membaca salak bijahil judud wali yuqimul hudud fina wa yakfil hasud wa yadfa'ud dhalimin. Ya Allah, dengan berkat para sesepuh, orang-orang tua kami, para wali-wali, Kiai Haji, para wali Allah, Kiai Sirajuddin, Kiai Damanhuri, mereka para wali-wali yang ada di tempat ini, Kiai Haji Al-Arif Billah Abdurrahman Ganjur, serta segenap para wali-wali. Karena berkat mereka Allah memberikan kepada kita pejabat-pejabat yang memberikan daripada keamanan, yu'amminul khaifin, memberikan keamanan. Kenapa? Karena mereka memegang teguh daripada amanat yang dipikulkan di atas pundak-pundak mereka. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, barang siapa yang sayang dengan umatku, yang perhatian dengan umatku, peduli generasi muda di antara umatku, jangan sampai terkena narkoba. Masya Allah, Bapak Chandra tadi, jangan sampai lalu lintasnya terbunuh tiap hari 70 orang. Masya Allah, maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sayang mereka kepada umat ini, maka sayangilah mereka semua ya Allah. Apalagi kita, mudah-mudahan kita doakan mereka, pejabat-pejabat kita, jajaran tinggi Kapolda, para menteri-menteri kita, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan maunah, pertolongan, sehingga mampu melaksanakan amanah yang mereka pikul dengan sebaik-baiknya, mampu memberikan keamanan dan menjaga kondusivitas, stabilitas daripada Jawa Tengah pada khususnya, serta kepada segenap tumpah darah tanah air kita, bangsa pertiwi Indonesia yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Serta segenap para kaum muslimin, kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang di saat ini senantiasa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam elemen masyarakat, dari berbagai macam status masyarakat, semuanya pangkat-pangkat itu kita duduk bersama dengan menggunakan satu pangkat teragung, sebuah pangkat yang akan dibawa manusia, di mana dikala itu semua pangkat tiada harganya, di mana dikala itu pangkat-pangkat yang lain yang tidak beralirkan dengan pangkat ini semuanya akan membawa bencana. Pangkat apa itu? Pangkat kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berkumpul berzikir kepada Allah. Pangkat dijadikan sebagai hamba-hamba Allah. Maka semua pangkat-pangkat yang ada di atas muka bumi ini, ketika dilaksanakan untuk melaksanakan pangkat yang satu ini, pangkat untuk berzikir kepada Allah, maka segala pangkat itu pun menjadi pangkat-pangkat yang akan menjadi kebahagiaan bagi orang yang memilikinya di dunia sampai di akhir. Tadi ketika saya tercengang tadi daripada Bapak Menteri Iptek tadi, bagaimana coba lihat
menyebutkan daripada Kifayatul Akhyar, bagaimana isinya. Wah, hebat. Saya pikir tadi saya sudah tidak usah maju, sudah cukup yang disampaikan tadi, luar biasa. Kiai, menteri, waduh dimpek kabeh. Ini apa yang beliau sebutkan tadi, makna yang tersurat, disebutkan nasihatnya. Yang tersirat apa yang bisa saya tangkap, agar kita tahu bahwasanya agama Islam ini bukan hanya sekedar realitas religius, duduk di sana, di sini berkumpul berzikir saja tanpa bersemangat, tanpa menuntut ilmu, tidak. Tetapi Islam menganjurkan kepada setiap pemeluknya, cari ilmu setinggi-tingginya, cari status kedudukan setinggi-tingginya. Bagaimana Bapak Menteri juga bisa mengerti ilmu agama. Ini yang penting. Ketika tahu, maka ilmu agama ini dengan pangkat apapun yang seseorang miliki, jadi menteri, jadi presiden, jadi segalanya, ketika ada nilai-nilai agama yang menghiasi seseorang, maka ilmu agama itu akan melindunginya dari berbagai kejahatan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang di dalam dirinya ada nilai-nilai ilmu agama. Penuhi anak Anda cakrawala kepengetahuannya, universitas S1, S2, profesor, penuhi. Tetapi isi batin mereka, kenalkan mereka, dudukkan mereka dengan majelis mulia, isi batin mereka dengan ilmu agama, kenalkan dan dekatkan, sambungkan ruh mereka dengan para aulia-aulia Allah, para masyayikh, para kiai. Jangan pernah menganggap para kiai, para masyayikh dengan sebelah mata, menganggap melihat dari basyariah mereka, jangan. Karena ketika seseorang hanya melihat orang lain dari postur tubuhnya, itulah yang menyebabkan kaum kafir Quraisy terhalang, padahal di tengah-tengah mereka ada Sayyidul Mursalin, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Mali hadzal rasul?" Apa orang ini kok dikatakan sebagai rasul, padahal dia juga keluar masuk pasar, padahal juga membeli makanan. Itu sebabnya seseorang itu terhalang dari keberkahan para wali-wali Allah. Tidak ada husnudzon. Itu yang sebabnya seseorang terhalang daripada berbagai kebaikan yang Allah curahkan melalui mereka, para kiai, para masyayikh, para aulia. Kenapa? Karena tidak ada husnudzon, tidak ada i'tiqad, keyakinan yang kuat. Kalau seseorang memiliki keyakinan yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan itu akan menggelontorkan kepada seseorang kebaikan dunia dan akhirat. Maka jika Anda perhatikan, setiap majelis Al-Khidmah ini isinya adalah untuk menguatkan i'tiqad kita, keyakinan kita, mendekatkan kita dan anak istri kita dengan mereka, para kiai, para masyayikh yang memiliki silsilah hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka dari itu yang sangat juga kita hormati, kita sayangkan dan kita sangat banggakan daripada keluarga dalam, daripada Kiai Haji Muhammad Utsman, baik yang dari Jatipurwo, kemudian yang dari Probolinggo, juga keturunan daripada Kiai Haji Ahmad Asrari, putra-putranya Mas Niko, Mas Faik, yang senantiasa memegang teguh daripada apa yang dibawa sang ayahanda, yang semuanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu menjaga daripada keluarga beliau, keluarga Kiai Muhammad Utsman, keluarga Kiai Asrari. Semoga al-fara' keturunan selalu bersambung dengan al-asal, muaranya yaitu Kiai Utsman, Kiai Asrari, terus bisa membimbing kita bersama-sama terus majelis zikir ini. Karena sejatinya kebersamaan seseorang mengingat Allah, itulah yang akan menyebabkan kebersamaan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman ketika masuk surga tidak sendiri-sendiri. Lihat tiketnya Pak, masuk satu-satu, tidak. Wasiqal ladzina taqau,
digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surganya zumara, bersama-sama, berbondong-bondong. Kebersamaan karena Allah di dunia akan menyebabkan kebersamaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersama salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendudukkan seseorang secara bersama di dalam surga bersama sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis managib dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dunia akan menjadikan hubungan erat bagi seorang manusia dengan sang wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kiai Muhammad Utsman, Kiai Asrari, Mbah Sirajuddin, Mbah Damanhuri di dunia sampai di akhirat. Beruntung orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sungguh hal terbesar yang selalu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sampai detik ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya sehingga sampai detik ini kita masih bisa mengucapkan kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah bersama-sama, la ilaha illallah. Demi Allah, saudara-saudara kita yang tahun lalu duduk bersama kita, ya Allah, kalau kita baca doa maulid fis sanatil madhiyah ikhwanun, di tahun lalu kami punya saudara-saudara, ya Allah, sekarang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Mereka yang di alam kubur rela meski dihidupkan sesaat membayar dunia yang mereka miliki hanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Andai mereka hidup berharap hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, ketika seseorang itu datang kematian kepadanya maka ia berkata rabbirji'un, kembalikan saya ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Coba saya hadir majelis itu, majelis kebersamaan dunia akhirat, majelis al-khidmah yang bersambung dengan para wali-wali Allah. Coba meski hanya satu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat ini sebagaimana disebutkan kalimatun anwar